Tiba di hari keempat, kembali lagi dari pagi buta kami sudah mulai memanaskan mesin motor kami. Pada episode kelima ini, saya mencoba bangkit dari rasa sakit dan kelelahan setelah banyak kejadian kemarin di hari ketiga dari rute Bengkulu menuju Indrapura. Saat ini, kami memulai hari baru lagi. Setelah semalam beristirahat cukup proper, hari ini saya merasa lebih fit. Dan kita pun memutuskan untuk berangkat sekitar pukul 5 pagi. Episode kali ini mungkin agak sedikit panjang, karena perjalanan yang kami tempuh akan mampir-mampir di beberapa tempat yang indah. Dan dapat saya katakan, ini adalah salah satu perjalanan atau rute yang cukup berkesan. Dan ini juga sekaligus sebagai perjalanan terakhir saya dengan kawan saya, karena nanti di ujung video kami akan berpisah di kota Payakumbuh. Hari ini, rute yang akan saya bagikan ceritanya adalah Indrapura menuju Payakumbuh. Tetapi, saya akan menggunakan beberapa jalur yang sangat indah, seperti Kota Mandeh, Tanjakan Sitinjau Lawik, Solok, Danau Singkarak, Kelok 9, Lembah Harau, Payakumbuh, dan akhirnya berakhir di Kota Bukit Tinggi. Setelah kemarin, kami melalui perjalanan yang cukup berat, tetapi berkat manajemen waktu yang cukup baik dan keputusan untuk istirahat lebih awal, maka kami hari ini pun seperti mendapatkan energi baru. Dan begitupun hari yang kami jalani. Pagi ini sangat cerah dan menjanjikan. Sudah terbayang di benak saya bagaimana indahnya Mandeh, yang memang kalau kami teruskan perjalanan di kemarin hari, mungkin saja kami tidak menikmati pemandangannya. Kawasan Mandeh merupakan perpaduan perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau-pulau kecil yang berada di bagian tengah teluk Carocok Tarusan. Puncak Mandeh adalah tempat wisata yang menyerupai Raja Ampat di Kabupaten Pesisir Selatan dan berbatasan langsung dengan Kota Padang. Kawasan wisata Mandeh ini sendiri memiliki area seluas 18.000 hektar. Dari puncak Mandeh ini, kita dapat melihat gugusan Pulau Traju, Pulau Setan Kecil, Sironjong Besar dan Kecil, serta Pulau Cubadak dengan gradasi warna air lautnya yang berwarna dari hijau ke biru nan jernih, menambah keindahan kawasan Mandeh ini. Berjarak 56 km dari kota Padang, membuat Mandeh menjadi destinasi yang tidak sulit dijangkau. Hanya saja, bila dilalui dengan kendaraan besar, seperti bis atau truk, sepertinya agak sulit, karena kontur jalanan yang cukup ekstrim menanjak dan menikung. Meskipun infrastruktur jalanan sudah sangat baik, tetapi tetap saja, untuk tanjakan dan tikungannya, tidak bisa dilewati oleh kendaraan yang terlalu besar atau dengan muatan yang sangat banyak. Penduduk di sekitar Mandeh ini hanya berjumlah sekitar 9.900-an jiwa yang tergabung di dalam 7 desa. Mayoritas penduduk di sekitar Mandeh adalah nelayan. Ini juga yang menjadikan mereka sebagai pembuat kapal yang handal. Penduduk di sekitar Mandeh
disebut juga sebagai tukang kapabot. Mata pencaharian mereka didominasi oleh pembuatan kapal dan menjadi nelayan. Asal kata mandeh berasal dari bahasa Minang yang artinya bunda atau ibu, yang diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa puncak Mandeh ini merupakan induk dari kepulauan yang ada di sekitarnya. Oke teman-teman, kita udah nyampe di satu tempat spot yang gila banget, namanya Bukit Mandeh. Kayak gimana keseruan pemandangannya ya, gila banget. Jadi dia tuh dibilang kayak Raja Ampatnya Indonesia ya. Kita sebetulnya spotnya belum tentu di sini nih, cuma kayaknya ini paling oke sih. Gila Sumatera, top. Hari pun semakin siang, dan kami juga melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit, kami menikmati puncak Mandeh. Sungguh, pemandangan yang disuguhkan begitu indah dan alami. Sebagai pemotor dan orang yang cukup sering melakukan perjalanan touring, saya dan kawan saya tetap saja masih cukup takjub dengan indahnya kawasan wisata ini. Dalam perjalanan lanjutan pun, kami tetap disuguhi oleh perjalanan yang bagus dan juga pemandangan yang luar biasa indah. Sepertinya tidak ada kata-kata dan footage yang bisa mewakili keindahan alam di sekitar Mandeh ini. Ini merupakan pengalaman baru buat saya, karena terhitung baru kali ini saya melalui jalan ini. Tetapi kesan yang sudah ada di dalam hati saya sangat berbekas. Ditambah, perjalanan hari ini sangat mengobati luka dan kesusahan yang saya alami dalam perjalanan kemarin. Kawasan Mandeh sebetulnya sudah dirancang dan diperintahkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk langsung dibangun sejak tahun 2015. Dan pada Juni 2015, kawasan Mandeh ini telah diresmikan sebagai kawasan wisata. Tetapi pembangunan jalanan atau akses menuju ke Mandeh baru selesai di sekitar tahun 2019. Harapannya, kalau ke Raja Ampat orang harus merogoh kocek hingga 6 juta sekali perjalanan. Ke Mandeh ini diharapkan orang hanya cukup merogoh kocek sekitar Rp600.000 saja. Seperti tidak ada habisnya, pemandangan di sekitar puncak Mandeh ini sangat memikat hati dan terus-terusan menampilkan sebuah sinematik buat saya. Ditambah cuaca yang sangat mendukung dan juga jalanan atau infrastruktur yang sangat baik, menambah indah perjalanan kali ini. Dapat saya beritahu kepada teman-teman, Bukit Mandeh ini merupakan akses jalan yang cukup baru.
sehingga teman-teman harus memperhatikan pelang atau tanda arah untuk ke puncak Mandeh ini. Jika teman-teman terlewat, maka teman-teman akan diarahkan jalan yang berbeda, yaitu adalah jalan lama menuju Kota Padang. Sayangnya, memang jalan yang dibangun sepanjang 41,6 km ini belum banyak infrastruktur seperti SPBU yang dapat saya temui. Hanya terlihat beberapa pedagang eceran yang ada di sisi jalan. Namun, walau begitu, tempat atau lokasi ini memang tidak jauh dari Kota Padang, sehingga rasanya sampai mogok atau berhenti karena kehabisan bahan bakar sangat tidak ditemukan di sini. Kita masih bisa mengandalkan untuk sampai ke Kota Padang. Tetapi seperti yang sudah saya sebut di awal-awal video kemarin, bahwa ke Kota Padang kami tidak bisa mengakses melalui Kota Padang Panjang. Kami harus menggunakan jalur yang lain. Kami putuskan untuk mengarah ke Kota Solok melalui Danau Singkarak, di mana nanti kami akan bertemu dengan tanjakan yang cukup legendaris, yaitu adalah Sitinjau Lawik. Tanjakan yang disebut-sebut oleh banyak orang banyak sekali menghabisi mobil-mobil besar, alias membuat mobil-mobil besar seperti tidak berdaya untuk melewati tanjakan tersebut. Seperti yang kawan-kawan lihat, saya pun sudah meninggalkan kawasan wisata Mandeh tersebut dan kembali ke jalur utama yang ditandai oleh bertemunya saya dengan depo penyimpanan bahan bakar Pertamina. Dari sini kita akan bertemu kembali dengan jalan lama yang menuju ke Kota Padang, dan tidak berhenti pemandangan yang ada di sisi jalan menampilkan pemandangan yang sangat indah buat saya. Tetapi kawan-kawan perlu berhati-hati, karena kembali banyak sekali binatang dan ternak warga yang berkeliaran di sisi jalan, sehingga bisa saja sewaktu-waktu menyeberang atau melintas, bahkan tidur di tengah jalan dan tidak terlihat oleh pengendara. Dari Mandeh menuju Kota Padang, kita pun disuguhi oleh dua pemandangan sekaligus, yaitu adalah pantai yang indah dan juga perbukitan serta hutan-hutan yang ada di dalam pandangan mata kita. Kontur jalanan yang berkelok memaksa saya dan kawan saya untuk berjalan cukup lambat, dan saya juga menyarankan kepada kawan-kawan yang ingin melintas untuk tetap berhati-hati dan terus berkonsentrasi dalam mengendarai sepeda motor. Akhirnya saya tiba juga di tanjakan yang sangat legendaris, yaitu adalah tanjakan Sitinjau Lawik. Dari sini sebetulnya kami sudah menanjak tipis, tetapi belum curam. Yang mematikan adalah saat tanjakan tajam, itu disertai oleh jalan menikung yang membuat banyak sekali torsi kendaraan itu jadi memble. Kira-kira disinilah lokasinya di mana semua konten-konten itu dibuat. Dan saya sangat senang sekali karena hari ini saya bisa melewatinya. Oke, kita udah sampai di Padang dan bentar lagi mau sampai ke Payakumbuh. Seperti teman-teman lihat tadi ada Sitinjau Lawik yang selama ini saya cuma lihatnya di YouTube ya. Akhirnya ngerasain. Ya lumayan. Jadi ngebunuhnya karena dia panjang banget. Dan begitu di akhirnya itu adalah tikungan dan ya nanjaknya lumayan. Jadi harap berhati-hati teman-teman semua yang mau melewati Sitinjau Lawik. Setelah melewati tanjakan Sitinjau Lawik,
Saya dan kawan saya juga memutuskan untuk mengistirahatkan mesin motor kami, karena kami rasa sudah berjalan cukup lama. Dan kami juga mengambil istirahat di sebuah warung makan di sisi jalan. Sampai di titik ini, perjalanan kami masih setengah jalan. Rencananya, kami juga nanti akan melewati danau yang cukup bagus, yaitu Danau Singkarak. Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solok yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera. Terbentuknya cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergeseran susar Sumatera. Daerah ini semakin terkenal karena setiap tahun diadakan lomba sepeda, yaitu adalah Tour de Singkarak. Danau ini sendiri memiliki luas 107,8 km persegi dan menjadikannya sebagai salah satu danau yang terbesar di Pulau Sumatera. Selain pemandangannya yang indah, Danau Singkarak ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai sumber mata pencaharian, terutama untuk peternak ikan. Dan di sekitar danau ini pun, ikan yang paling banyak adalah ikan bilis, yang populasinya merupakan populasi paling padat. Sudah terlihat dan nampak di sebelah kiri saya, Danau Singkarak yang begitu megah dan juga indah. Saya melewati daerah ini kira-kira adalah 2 hari sebelum hari Lebaran. Dan situasi lalu lintas pada umumnya tidak macet. Hanya saja jika melewati pasar, jalanan jadi sangat macet. Ini mengingatkan saya kepada Pulau Jawa di beberapa tahun yang lalu. Tetapi tidak mengapa, karena pemandangan yang disajikan di dalam perjalanan saya melewati rute ini sangat sebanding. Udara di sekitar Danau Singkarak ini terbilang cukup sejuk walaupun tidak dingin. Tetapi suhunya sangat enak dan nyaman. Sungguh luar biasa pemandangan di Pulau Sumatera ini, khususnya di Danau Singkarak. Tidak menyangka bahwa saya melalui jalan ini dan sangat jatuh cinta terhadap pemandangan yang disuguhkan. Sebagai informasi saja bahwa saya sudah mengganti parts utama di motor ini menjadi parts BRT 65 mm alias 200 cc. Sehingga saya ingin mampir ke salah satu rekanan mereka di Kota Padang dan memeriksa keadaan motor saya. Sendiri malah habis ini aku. Kenapa? Ke Aceh. Dia kan kampungnya di Payakumbuh. Berapa hari? Kok buka tutup sebenarnya? Tutup, cuman apa kerjaan yang banyak di dalam PR. Banyak juga ya yang pada borap ya di daerah gini ya. Bro, kenalin. Fadil, Andi. Masuk bang, masuk. Borap 65. Mana? Selamat. Oh, Ini. aman. Aman. Siap.
BRT Padang. Yo bang. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Saya sedikit mau menceritakan kepada kawan-kawan mengenai bore up mesin motor saya. Awalnya, saya tidak pernah berencana untuk bisa membore up atau mengubah mesin di dalam motor saya. Tetapi karena ada satu dan lain hal yang membuat saya sadar bahwa tenaga motor ini sepertinya harus saya tambah. Saya pun memutuskan untuk mengubah dan menambah tenaga dengan cara membore up motor saya menjadi 200 cc. Sungguh senang rasanya mengetahui bahwa parts motor ini bekerja dengan baik dan bahkan sangat memuaskan dalam sepanjang perjalanan. Sudah ditambah dengan kejadian jatuh dan semua urusan dan segala kesusahan yang sudah saya lewati, motor ini terbukti bisa berjalan sampai dengan kota Padang. Dan bahkan untuk radiator dan juga oli tidak ada drama turun sama sekali. Ini membuktikan bahwa motor ini cukup handal dan bisa diandalkan dalam perjalanan saya sampai dengan kilometer 0. Sebetulnya untuk mencapai ke kota Payakumbuh, saat ini kami sudah mencapai ke kota tersebut. Tetapi karena ada keinginan saya untuk bisa melihat Kelok 9 dan juga berkunjung ke Lembah Harau, maka kami melewatinya pada siang hari ini. Dan kami tentu saja akan kembali nanti setelah kami menuju Kelok 9. Sebetulnya rute ini memang memutar, tapi inilah memang tujuannya. Saya ingin sekali untuk membawa motor saya ini sampai dengan ke Kelok 9 dan juga melihat indahnya Lembah Harau. Sepanjang jalan menuju ke arah Kelok 9, kita pun akan disuguhi oleh pemandangan yang tidak main-main. Kalau di perjalanan saya sebelumnya adalah pantai dan juga gunung-gunung maupun hutan, kali ini saya akan disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa, yaitu adalah tebing-tebing geopark, di mana tebing-tebing tersebut merupakan patahan tektonik dari gunung-gunung purba di masa lalu. Tetapi entah mengapa, berjalan di antara tebing-tebing ini seperti serasa berjalan di tempat yang lain, atau berjalan di dunia lain. Dunia yang sangat indah dan luar biasa pemandangannya. Dahulu sekali di saat saya masih kecil, salah satu om saya pernah tinggal di kota Padang. Dan dia pernah bercerita mengenai Kelok 9 ini yang begitu indah. Tidak pernah terbayang rasanya bahwa hari ini saya akan mengunjungi tempat yang dilegendakan itu. Dan ini tidak bisa saya pungkiri bahwa saya sangat antusias menuju ke tempat ini, yaitu adalah Kelok 9.
Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat, menuju ke Provinsi Riau. Terhitung, jembatan ini 6 kali menyeberangi bolak-balik bukit. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Meskipun telah beberapa kali dibuka untuk menunjang arus mudik lebaran dan penyelenggaraan Tour de Singkarak. Selesai mengunjungi Kelok 9, saya pun bergegas ke destinasi kedua di sekitar kota Payakumbuh yang tidak kalah indah, yaitu adalah Lembah Harau. Lembah Harau sendiri adalah sebuah ngarai dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto. Lembah Harau diapit oleh 2 bukit cadas terjal yang mempunyai ketinggian mencapai 150 meter, berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. Ada sebuah monumen peninggalan Belanda yang terletak di kaki air terjun Sarasah Bunta yang merupakan bukti bahwa Lembah Harau sudah sering dikunjungi orang sejak 1926. Kamu sih susah. Gila ini. Aduh. Nyeri ini gue. Padahal ini lebaran. Udah libur lebaran. Oke, sekarang udah ada di Lembah Harau, salah satu itinerary saya juga. Jadi di Lembah Harau ini lumayan bagus ya. Cuma ya nantilah saya ngomong di voice over aja. Tempatnya tuh totally bagus. Ini saya lagi ada main di salah satu air terjunnya. Jadi air terjunnya kayak gini nih teman-teman. Wah, ini kalau lagi airnya banyak dahsyat ini. Jadi di Lembah Harau tuh kayak gini. Mantap banget ya. Bagus sih. Lembah Harau sendiri juga memiliki luas, yakni 2.705 km persegi. Dan tempat ini telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak 10 Januari 1993. Thank you Tom. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Pak, assalamualaikum. Biasa trauma. Hai, bye bro. Dan akhirnya saya pun harus meninggalkan kawan saya di Payakumbuh dan kembali ke dalam perjalanan seorang diri menuju kilometer 0. Saat ini saya menuju ke Bukit Tinggi terlebih dahulu, di mana kota Payakumbuh dan Bukit Tinggi hanya ditempuh dengan waktu 1 jam waktu normal. Tetapi sayangnya, banjir bandang yang menghantam Bukit Tinggi membuat saya harus mengantri lebih lama. Di tengah badai hujan dan juga turunnya air, saya harus tetap bersabar mengantri. Dan pada akhirnya, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mengikuti video saya dari awal. Dan saya berharap teman-teman tetap akan mengikuti episode berikutnya, yaitu adalah Bukit Tinggi menuju Tarutung. Terima kasih teman-teman sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom.